Bab 896, Kutukan Darah Tingkat 4. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus matikan mengatur ulang. Kinger, apakah itu benar-benar kamu? Ini bukan ilusi. Aku tidak menyangka akan melihatmu di masa hidupku. Ini benar-benar menyenangkan. Ling Mengsheng benar-benar lupa bahwa dia masih dalam pertempuran. Dalam sekejap, itu hilang. Senyum masam muncul di sudut mulutnya, dan sosok yang berdiri di air terjun di depannya adalah orang yang sedang dipikirkannya. Tidak mau, Suan Muking sangat terkejut saat ini. Meskipun dia tidak tahu mengapa Ling Mengsheng muncul di dalam hatinya, saat berikutnya dia melihat sosok hantu menyapu Ling Mengsheng, dan fluktuasi yang mengerikan muncul di atasnya, bahkan jika itu adalah sosok hantu. Aku tidak bisa menahannya, aku segera menekan kerinduan di tubuhku, kecepatannya meroket, dan aku ingin melakukan sesuatu. Sudah terlambat untuk berhenti. Pada saat ini, Suan Yin mendengar kata-kata sang putri dan ingin berhenti, tetapi dia tidak bisa melakukannya, dan kemudian serangan yang mengerikan itu langsung mengenai Ling Mengsheng. Terlebih lagi, dia masih terjebak dalam tubuh Reimu yang lamban tanpa pertahanan apapun. Puff-puff, seteguk darah menyembur langsung dari mulut Reimu Sheng, dan setelah terkena serangan ini, napas Reimu Sheng juga sedikit melemah. Kenapa kamu begitu bodoh? Saat berikutnya, sosok yang cantik datang langsung ke sisi Ling Mengsheng, dan kemudian tangan gioknya perlahan memeluk Ling Mengsheng. Aku tidak bermimpi, Ling Mengsheng berkata dengan tidak percaya ketika dia mendengar suara yang dikenalnya, tetapi rasa sakit di tubuhnya dan kehangatan dari sosok di depannya membuat Ling Mengsheng merasa tidak percaya. Tidak bisa tidak terkejut, tahun-tahun ini, terima kasih banyak, mimpi. Di wajah pucat Suan Muking, semburan ekstasi muncul, tetapi setelah beberapa saat, itu berubah menjadi rasa bersalah. Kinger, kemana saja kamu selama ini? Aku merasa sangat sulit. Tubuh agung Ling Mengsheng tidak bisa menahan gemetar, untuk membuktikan bahwa itu nyata dan bukan ilusi. Pada saat ini, Suanmu tampak ragu untuk mengatakan apapun. Tentu saja, tidak lama kemudian, Fen Tian dan rombongannya juga datang ke sini, dan segera melihat Suan Muking memeluk Ling Mengsheng, dan segera mengeluarkan senyum puas. Tapi mengapa Suan Muking memiliki aura yang sangat aneh? Fen Tianren, yang merupakan dia, secara alami mengetahui perbedaan dalam tubuh Suan Muking pada pandangan pertama, dan segera membuka mulutnya. Yah, sepertinya ada bau ras alien. Pada saat ini, Zhu Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Zhu Jin, kamu kentut. Kamu bisa makan nasi tanpa pandang bulu, tetapi kamu tidak bisa bicara omong kosong. Ketika Ling Mengsheng mendengar ini, dia langsung memarahi. Aku berhasil menemukan istriku dengan susah payah, mengapa bara bambu ini? Namun, pada saat berikutnya, perkataan Zhu Jin juga sedikit sampai ke telinga Suan Muking. Mimpi? Apa yang dikatakan Tuan Zhu Jin benar, aku akan. Suan Muking berpura-pura tenang, lalu menatap Ling Mengsheng dengan keras kepala. Dia tahu bahwa masalah ini tidak bisa disembunyikan, dan cepat atau lambat Reimu Sheng akan mengetahuinya. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, tubuh Ling Mengsheng bergetar beberapa saat, lalu dia menatap Suan Muking dengan tidak percaya. Ling Mengsheng, orang terkutuk ini, kekuatannya telah melambung ke puncak Dodi. Sepertinya misi kita akan gagal kali ini. Suan Yin berkata kepada adik laki-lakinya Suan Yang. Kakak, apapun yang terjadi, Putri Suan tidak bisa membiarkan Ling Mengsheng membawanya pergi. Dan dengan karakter Ling Mengsheng, jika dia benar-benar tahu apa yang ada di tubuh sang putri, aku khawatir akan ada konsekuensinya, kata Suan Yang dengan ekspresi yang sangat muram. Hal itu bukanlah yang diinginkan sang putri. Hanya bisa dikatakan bahwa ras jahat dari luar wilayah menyerbu, dan sang putri sangat malang. Suan Yin mengatakan sesuatu, dan kemudian mereka berdua menatap Suan Muking dan Ling Mengsheng. Terlebih lagi, Suan Yin menemukan bahwa tidak jauh dari mereka berdua, tim yang terdiri dari 5 orang itu tampaknya sangat kuat. Mengsheng, pada saat ini, Fen Tian melintas, dan kemudian datang ke sisi Ling Mengsheng. Fen Tian tahu betul tentang Ling Mengsheng. Orang tua kandung Ling Mengsheng meninggal di tangan klan jahat asing, jadi kebencian Ling Mengsheng terhadap klan jahat asing sangat dalam. Kepala Paviliun, Ling Mengsheng memiliki sedikit rasa sakit di benaknya, lalu dia menutup matanya dan berbisik pelan kepada Fen Tian. Mucing, sebenarnya, Mengsheng telah berada di sini selama bertahun-tahun. Untuk hal semacam ini,
Fentian secara alami merupakan keharusan bagi Ling Mengsheng untuk keluar sendiri, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak segera berbicara. Senior, aku tahu, aku hanya ingin tahu apakah kedua putriku baik-baik saja. Aku tidak akan memaksanya. Ketika Suan Muking mengucapkan kata-kata ini, rasa sakitnya seperti pisau yang terpilin, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Aku khawatir tidak ada yang bisa memahami kesedihan itu. Apakah Reimu Seng orang seperti itu? Kinger, selamat datang di rumah. Setelah beberapa saat, pupil Ling Mengsheng memancarkan sedikit tekad, dan kemudian ekspresi ragu-ragu menghilang, digantikan oleh sentuhan ekstasi, langsung memeluk Suan Muking. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Kamu, pada saat ini, bahkan Suan Muking, yang selalu keras kepala, tidak dapat menahan sudut matanya yang masam. Ketika bersama Ling Mengsheng, Suan Muking tahu betapa kuatnya permusuhannya terhadap alien, bahkan sampai ke tulang-tulangnya, jadi dia terkikis ke dalam tubuh oleh alien saat melahirkan, jadi dia tidak berani memberi tahu Reimu. Aku hanya berpura-pura mati saat lahir, kalau tidak begitu aku memberi tahu Ling Mengsheng, aku khawatir akhirku akan. Tapi untungnya, gelombang Suan Muking tidak melihat orang yang salah. Suan Muking mendengar kata-kata itu, hanya jejak terakhir kesombongan yang tersisa acuh tak acuh, berubah menjadi pria yang menangis, dan langsung mengalir ke dada Ling Mengsheng. Menakut-nakutiku, kupikir, kau, Suan Muking berkata sebentar-sebentar sambil menangis. Ras jahat ekstrateritorial penuh kebencian, tetapi sekarang aku memiliki dua anak perempuan dan ibu mereka, hal-hal lain tidak penting. Ling Mengsheng tersenyum perlahan, suaranya penuh kepuasan. Anak ini, Zhu Jin dan kelompoknya langsung tersenyum lega ketika mereka mendengar kata-kata itu. Berita kematian Suan Muking saat itu membawa mimpi buruk bagi Ling Mengsheng. Jika bukan karena dia masih harus membesarkan dua orang putri, dia pasti sudah mati karena cinta sejak awal. Ada apa dengan aura asing di tubuhmu? Setelah suasana hati Suan Muking stabil, Ling Mengsheng perlahan berdiri dan berkata sambil menopang Suan Muking yang pucat. Ketika Suan Muking mendengar kata-kata itu, dia tersenyum tipis, lalu dengan lembut menggerakkan poni yang menutupi kedua orang tuanya, dan segera noda darah muncul di depan semua orang. Kutukan darah tingkat 4. Fentian melihat noda darah jahat itu untuk pertama kalinya, dan tiba-tiba berkata, dan ekspresinya juga waspada. Melawan pembangkit tenaga abadi, merasakan kekuatan ledakan tiba-tiba Fentian, Suanyin dan keduanya menjauh. Mereka tahu bahwa masalah di sini berada di luar jangkauan kebahagiaan mereka, jadi mereka hanya bisa melapor kepada Raja Xuanling. Batuk-batuk, setelah beberapa saat, dengan menghilangnya dua saudara Suanyin, mantra darah misterius di dahi Suan Muking menjadi semakin merah terang. Kepala paviliun, kutukan darah. Apa ini? Pada saat ini, Musuzi dan kelompoknya melangkah maju, dan kemudian Musuzi bertanya. Kelompok orang yang datang ke istana bawah tanah kali ini, kecuali Musuzi yang telah lama berada di paviliun Fenxiang, pembangkit tenaga listrik lainnya adalah pembangkit tenaga listrik dari klan jahat di luar domain bilah tangan. Kutukan darah, ini adalah metode umum yang digunakan oleh ras jahat di luar wilayah. Kutukan darah dapat memberikan sejumlah besar kekuatan kepada manusia, tetapi sebagai harganya, setiap kali kekuatan jahat ini digunakan, itu akan mengorbankan kehidupan dan bahkan jiwa. Setelah sejumlah penggunaan tertentu, itu akan sepenuhnya menjadi mesin pembunuh ras jahat asing. Zhu Jin menatap kutukan darah di atas dahi Suan Muking dan berkata, Kinger, bagaimana kamu mendapatkan kutukan darah ini? Berdasarkan pemahaman Ling Mengsheng tentang Suan Muking pasti tidak akan melakukan hal seperti itu, dan segera bertanya dengan suara rendah. Aku bahkan tidak tahu tentang hal ini. Aku melahirkan Ling Xuan di kota Xuanling, tetapi sejak aku melahirkan Ling Xuan, aku menemukan bahwa ada sesuatu yang mengintai di tubuhku, dan pada saat itu, benda ini muncul di dahiku. Alasan mengapa aku tidak pergi kepadamu selama ini adalah karena kutukan darah ini. Benda ini sangat jahat. Ia pernah mencoba mengendalikanku, tetapi untungnya ia memiliki jimat yang kau berikan kepadaku, jadi ia tidak berhasil. Suan Muking, buka mulutmu sedikit. Sepertinya kota Xuanling ini telah memasuki detail ras jahat dari luar wilayah. Fentian tiba-tiba berkata, Master Pavilion, apakah ada cara untuk menyelesaikan ini? Ling Mengsheng bertanya kepada Fentian seolah meminta bantuan. Mantra darah dibagi menjadi tingkatan 1 hingga 7.
Jika tingkat tertinggi adalah tingkatan 6 atau tingkatan 7, aku tidak punya pilihan. Tetapi untuk kutukan darah tingkat keempat, itu bukan hal yang mustahil. Hanya saja aku mungkin akan merasa sedih dan mengalihkan pandanganku. Fen Tian mengeluarkan suara yang dalam beberapa saat sebelum perlahan membuka mulutnya. Kepala paviliun, bukankah itu akan aman untuk hidupnya? Ling Mengsheng masih takut. Meskipun dia sangat jijik dengan kutukan darah di tubuh Xuan Muking, dia tidak ingin dia mengambil risiko. Tidak mungkin, itu hanya rasa sakit di daging. Dan kutukan darah harus ditangani terlebih dahulu, jika tidak, kutukan itu akan menumpuk di tubuh seiring waktu, dan bahayanya akan sangat besar. Kata Fen Tian, mimpi, jangan khawatir. Demi kedua anak kita, aku bisa bertahan. Bagaimana mungkin Xuan Muking tidak mengetahui kekhawatiran Ling Mengsheng, dan langsung berkata. Ketua paviliun, apa yang perlu kita lakukan? Ling Mengsheng tiba-tiba menjadi waspada setelah mendengar ini. Mu Qing, aktifkan kutukan darah di tubuhmu, serahkan sisanya pada kami. Fen Tian juga berpikir sejenak, lalu berbicara langsung. Baiklah, wajah Xuan Muking pucat saat ini, dan kutukan darah iblis berdarah di dahinya juga memancarkan aura jahat. Kutukan darah, Xuan Muking berkata dengan suara rendah, lalu kekuatan kutukan darah langsung muncul, memenuhi tubuh Xuan Muking, dan bahkan kekuatannya meroket. Api suci. Pada saat ini, Fen Tian langsung melesatkan api merah menyala. Dibandingkan dengan api suci yang sebenarnya, api ini secara alami jauh lebih lemah, tetapi sebagai api suci, kekuatannya tidak sebanding dengan api biasa. Ketua paviliun, api ini benar-benar menjadi semakin mahir. Kedua tetua itu melihat perlahan, lalu berkata, mereka secara alami tahu tentang hubungan Fen Tian dengan Yan Qi pada awalnya, jadi mereka tidak terlalu terkejut bahwa Fen Tian memiliki api Sein Yanxi. Dewa-dewa, diam, berkonsentrasilah. Aku akan menggunakan api suci untuk memasuki tubuhmu untuk mengeluarkan kutukan darah. Mata Fen Tian menyipit dan dia berkata langsung, aku bisa melakukannya. Xuan Muking merasakan kekhawatiran Ling Mengsheng, dan mengucapkan sepatah kata langsung kepadanya, lalu melepaskan pelukannya, dan melakukan apa yang dikatakan Fen Tian. Api, masuk. Fen Tian terkejut ketika dia melihat ini, dan kemudian dia langsung mengendalikan kekuatan api Sein Yanxi, mencondongkan tubuh ke tubuh Xuan Mu dan pergi. Bum bum bum, Seng Yan Ziwo yang dikendalikan oleh Fen Tian baru saja memasuki tubuh Xuan Muking, dan tiba-tiba Xuan Muking penuh dengan kekuatan jahat berwarna merah darah. Setelah kekuatan jahat berwarna merah darah bertemu dengan Seng Yan, seolah-olah dia sangat takut dengan api suci ini. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Tentu saja, Ling Mengsheng sangat gembira saat melihat ini, tetapi pada saat ini wajah Xuan Muking menjadi lebih pucat, dan keringat terus bermunculan, yang cukup menyayat hati. Keluar, pada saat berikutnya, aura kuat Fen Tian tiba-tiba meledak. Seketika, kutukan darah tingkat 4 yang menjerat Xuan Muking, tepat di bawah dua kekuatan-kekuatan Fen Tian yang sangat kuat dan kekuatan Seng Yan Zihuo, langsung muncul. Apakah kamu baik-baik saja? Saat Fen Tian menarik tangannya, Ling Meng berkedip dan langsung menarik napas, dengan mata penuh kasih sayang di matanya. Benda itu, akhirnya dikeluarkan. Pada saat ini, meskipun Xuan Muking sangat lemah, penampilan bahagia di wajah cantik itu cukup membuat iri. Kemana harus lari? Melihat ini, Zhu Jin, kutukan darah tingkat 4 yang meninggalkan tubuh Xuan Muking, langsung terekspos di bawah air terjun, dan tepat setelah itu muncul, dia hendak melarikan diri, dan kemudian berteriak gelombang saringan Su. Kutukan darah tingkat 4 langsung dikeluarkan oleh Fen Tian dari tubuh rumah sakit, dan saat ini, kutukan darah tingkat 4 berubah menjadi cahaya merah darah dan muncul di depan semua orang. Setelah Fen Tian mengeluarkan kutukan darah, dia tidak bergerak. Bagaimanapun, gerakan tadi tidak kecil. Jika dia bergerak, itu mungkin akan mengganggu kekuatan keluarga kerajaan Xuanling, dan Zhu Jin dan kelompoknya dibutuhkan. Tentu saja, tidak perlu khawatir. Hancurkan aku. Pada saat ini, di tangan Zhu Jin, kekuatan hidup dan mati yang menyilaukan muncul seketika, kekuatan hidup dan mati muncul, dan aliran air terjun tiba-tiba menjadi sangat lambat. Segera, tanpa ragu-ragu, sosok itu menyapu dan tiba-tiba menamparkan cahaya kutukan darah. Bum bum bum, kekuatan hidup dan mati mengandung kekuatan kehancuran yang sangat besar, dan kekuatan kutukan darah sekarang terpisah dari Xuan Muking. Sudah teratasi.
Zhu Jin mengirimkan beberapa serangan berturut-turut, secara langsung menghancurkan kutukan darah kelas 4 yang tampaknya menakutkan, dan kemudian mengatakan sesuatu kepada Fen Tian. Pak Tuasu, terima kasih. Pada saat ini, Ling Mengsheng mengatakan sesuatu kepada Zhu Jin. Kau juga bisa mengucapkan terima kasih. Zhu Jin mendengar ini dan menyeringai. Ayo pergi ke lantai 5 dulu, waktunya hampir habis. Fen Tian berkata, dan kemudian semua orang tidak tinggal, dan langsung pergi ke lantai 5 istana bawah tanah. Hanya saja, dengan fakta bahwa Fen Tian baru saja melepaskan kekuatannya untuk melawan makhluk abadi, kutukan darah kelas 4 pun hancur. Selain berita tentang Suanyin dan Suanyang, keberadaan Fen Tian dan kelompoknya tampaknya terungkap, tetapi mereka sama sekali tidak bersuara. Aku tidak tahu, apa, seseorang memasuki istana bawah tanah. Di istana keluarga kerajaan Xuanling, dua sosok Suanyin dan Suanyang muncul di sini, dan keduanya dengan hormat berkata kepada pria berjubah emas di depan mereka. Pria berjubah emas itu memancarkan aura aneh di sekujur tubuhnya, dan suaranya yang berseru bergema di seluruh istana. Dia adalah Raja Xuanling. Siapa itu? Setelah beberapa saat, Raja Xuanling bertanya, tetapi dia sangat terkejut. Di luar istana bawah tanah, pertahanannya kuat, tetapi jika seseorang menerobos masuk, mengapa tidak ada yang melaporkannya kepada Anda? Dan jika para dewa masuk tanpa mengetahuinya, saya khawatir kekuatan orang-orang itu dapat dibayangkan. Yang lain tidak tahu, tetapi kami ingat dengan jelas bahwa di antara ketujuh orang itu, orang yang paling lemah hampir sama dengan saya, dan bahkan beberapa lebih kuat dari Anda, Rajaku. Suan yang berkata dengan gemetar. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Ketika dia berpikir bahwa di antara tim beranggotakan 7 orang, ada seseorang yang lebih menakutkan daripada Raja Xuanling, Suan yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecak lidahnya. 7 orang, yang terlemah kira-kira sama denganmu. 7 orang kuat yang setidaknya telah melangkah ke Dou di bintang 9 tingkat 9. Raja Xuanling terus memikirkannya. Jelas, satu-satunya yang dapat menerima pertempuran semacam ini sekarang adalah Sekte Super Xuan Santian. Ngomong-ngomong, Ling Mengsheng, penguasa olah dasar Paviliun Fenxiang, juga ada di antara mereka. Suanyin berkata tiba-tiba, apa, bajingan ini? Saat berikutnya, Raja Xuanling mendengar kata-kata itu dan langsung memarahi, tetapi kemarahan dalam kata-katanya tidak bisa lagi ditekan. Raja Xuanling juga tahu bahwa Ling Mengsheng membenci orang-orang jahat dari luar wilayah, jadi demi keselamatan adiknya, ia melakukan sedikit tipu daya untuk menipu Ling Mengsheng. Dengan temperamen Reimu, aku takut. Apa yang terjadi pada Muking? Tanya Raja Xuanling. Putri Xuan Muking ditemukan oleh Ling Mengsheng dan kelompoknya, kata Suanyin. Segera, pergi ke istana bawah tanah segera. Ayo pergi. Raja Xuanling mendengar kata-kata itu, dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Xuan Muking adalah salah satu dari sedikit faksi yang mendukungnya, dan ia juga sepupunya, jadi tidak mungkin bagi Raja Xuanling untuk membiarkannya mengalami kecelakaan. Rajaku, Ling Mengsheng memang telah menemukan sang putri, tetapi tidak seperti yang Anda bayangkan. Suanyin tampaknya melihat keseriusan masalah ini dan langsung berbicara. Apa penjelasannya? Raja Xuanling bertanya dengan cemberut. Bawahanku dapat melihat bahwa Ling Mengsheng sangat mencintai putri Xuan Muking, jadi, kata Suanyin. Juga, tampaknya tujuan perjalanan ini bukan hanya untuk menyelamatkan putri Xuan Muking. Setelah mereka menyelamatkan putri Xuan Muking, mereka terus pergi ke lantai 5 istana bawah tanah. Kata Suanyin. Suanyin dan Suanyang tentu saja adalah penjaga lantai 4 istana bawah tanah, tetapi di istana bawah tanah, setiap lantai dijaga dengan jelas, dan bahkan mereka tidak tahu apa lagi yang ada di bawah. Oh, pada saat ini, mata Raja Xuanling bergerak cepat, memikirkan sesuatu. Lantai 5 istana bawah tanah, di mana tempat tinggal iblis darah yang kuat, ketujuh orang ini seharusnya adalah orang-orang dari Paviliun Dupa Pembakaran. Jika mereka menemukan sisa kekuatan iblis darah, saya khawatir mereka akan dihancurkan dengan segala cara. Tapi hanya, kalian, turun dan istirahat dulu. Tetaplah siap untuk bertarung kapan saja, kata Raja Xuanling. Ya, Suanyin dan keduanya setuju, lalu perlahan mundur. Dengan kepergian keduanya, hanya Raja Xuanling yang tersisa di istana. Keluarlah. Raja Xuanling duduk di kursi naga emas dan berkata pelan. Setelah beberapa saat,
Aura merah darah samar muncul di tubuh Raja Xuanling, dan aura merah darah itu sangat jahat, seperti ras jahat dari luar wilayah. Raja Xuanling, sepertinya orang-orang di paviliun pembakaran dupa tidak bisa duduk diam lagi. Saya khawatir mereka akan pergi ke istana bawah tanah kali ini untuk Yanqi. Aura merah darah itu adalah jejak kekuatan sumber Gorevian, yang terkuat di antara para Gorevian. Haha, tidak apa-apa. Kebetulan, abadi tua itu mendambakan Saint Flame dan leluhur dari roh misterius yang disegel oleh murid Medusa yang membatu untuk waktu yang lama. Sekarang saya dapat menggunakan orang-orang dari paviliun pembakaran dupa untuk melemahkan kekuatan abadi tua itu. Jika pembunuhan itu dapat diselesaikan, suara Raja Xuanling yang menakutkan dan menyeramkan tersenyum perlahan. Itu benar-benar ayah harimau tanpa anak anjing. Kekuatan sumber Gorevian mengatakan sesuatu, lalu membuka mulutnya. Gore Demon, kapan tubuhmu akan datang ke benua Xuanling? Raja Xuanling bertanya seolah-olah dia telah mengingat sesuatu. Ini agak sulit. Di atas benua Xuanling, pengecualian bagiku terlalu besar, bahkan jika tubuh utama datang, itu akan ditekan oleh benua Xuanling yang sangat kuat, dan kekuatannya berada di puncak Kaisar Dou. Setan darah mengatakan sumber kekuatannya. Dalam hal ini, lebih baik kau pergi ke lantai 5 istana bawah tanah dan menyingkirkan anak-anakmu. Kalau tidak, itu akan mempengaruhi rencana di belakang kita. Raja Xuanling melirik iblis darah itu dan kemudian berkata, itulah yang kumaksud. Gorevian tidak ingin bicara omong kosong dengan Raja Xuanling, dan langsung menyapu ke suatu tempat di belakang kursi naga. Tempat itu adalah lorong menuju istana bawah tanah. Hehe, Solomon pasti ada hubungannya dengan hantu tertentu di dunia hantu, jadi itu sebabnya. Sedangkan untuk klan jiwa, kekuatan ini terlalu misterius, jadi lebih baik berhati-hati. Tapi dunia hantu adalah faktor yang sangat fluktuatif. Dan Gorevian, ketika Xuan Muking melahirkan, kau menyerbu tubuhnya tanpa izin. Rajaku Xuanling akan menyelesaikan masalah ini denganmu cepat atau lambat. Iblis darah, apakah kau hanya berpikir bahwa Rajaku Xuanling bodoh? Kondisimu adalah 2/3 dari seluruh benua Xuanling gelombang, tapi selama tubuhmu tidak bisa datang ke sini, tunggu aku memerintah Xuantian 3 hari dengan bantuan kekuatan orang-orang jahat ekstrateritorialmu, lalu. Hahaha, di istana kosong yang hanya ada Raja Xuanling, Raja Xuanling tertawa terbahak-bahak, dan suaranya penuh kegilaan. Bagaimana dengan orang-orang yang kecanduan Legiun Naga? Di bagian terdalam istana bawah tanah, Tetua Xuan bertanya kepada Wenzi. Xuan Tua, orang-orang dari Legiun Pencinta Naga dikirim oleh Raja Xuanling untuk memperjuangkan inti pertempuran, dan mereka belum kembali. Wenzi berkata perlahan. Wenzi secara alami adalah bidak catur yang dikirim oleh Raja Xuanling untuk memperhatikan perubahan Xuan Lao. Dia tidak tahu manfaat apa yang dijanjikan Raja Xuanling kepada Wenzi sehingga dia bisa membuat Wenzi begitu patuh. Mesum ini, Tetua Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat setelah mendengar ini. Xuan Tua, tenanglah, tubuhmu penting, kata Wenzi. Kembalilah dan beritahu dia. Jika sesuatu terjadi kali ini, orang tua itu pasti akan menunjukkan tatapan yang bagus padanya. Tetua Xuan meninggalkan sebuah kalimat, dan kemudian mengusir Wenzi. Dan saat Wenzi pergi, di bagian terdalam istana bawah tanah, Tetua Xuan berkata pada dirinya sendiri, kelopak mataku berkedut akhir-akhir ini, aku tidak tahu apakah itu berkah besar atau pertanda besar. Orang tua, tunggulah perlahan, aku yakin kau akan berhasil. Di kekosongan lain, hantu malam yang gelap berkata perlahan. 3 shift hari ini, 20 besok, di lantai 2 istana bawah tanah, menoleh ke belakang untuk melihat situasi Xiao Yan dan Mu Yingying. Karena mereka berdua meninggalkan lantai 2 istana bawah tanah, mereka berjalan menuju bagian bawah istana bawah tanah. Karena medan istana bawah tanah yang rumit, mereka kehilangan banyak energi untuk menemukan pintu masuk ke lantai 3 istana bawah tanah. Pintu masuk ke lantai 3 istana bawah tanah jelas merupakan dinding batu, tetapi memasuki pinggiran dinding batu itu jelas dikelilingi oleh beberapa kekuatan misterius. Sungguh pembatasan yang kuat. Setelah Xiao Yan dan Mu Yingying meninggalkan lantai 2 istana bawah tanah pada saat yang sama, mereka tiba di pintu masuk lantai 3 istana bawah tanah, dan kemudian menatap formasi besar di luar dinding batu di depannya. Xiao Yan berbicara perlahan. Dari formasi ini, Xiao Yan tampaknya menyadari sesuatu, dan ada aura yang tidak asing baginya. Xiao Yan, berhenti. Kekuatan di bawah ini terlalu kuat,
jadi ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Tepat ketika Xiao Yan bingung, sesosok hantu muncul di depan mereka berdua. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Hantu ini ditinggalkan oleh Zhu Jin. Ini, bagaimana Xiao Yan tahu bahwa formasi ini dibuat oleh gurunya Zhu Jin, tidak heran dia merasa familiar. Tidak, aku harus turun. Napas saudaraku ada di sana. Kurasa ini kesempatan terakhir, dan aku tidak ingin melewatkannya. Mu Yingying berkata dengan wajah serius, dengan ketegasan yang sangat langka di wajah cantiknya. Kakakmu, apakah itu Yanqi? Tiba-tiba, melihat penampilan Mu Yingying seperti ini, Xiao Yan memiliki tebakan yang berani di dalam hatinya. Flaming, siapa itu? Kakakku bukan Yanqi. Mu Yingying terkejut dengan pertanyaan tiba-tiba Xiao Yan, dan dia langsung menolak. Bukankah? Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Mu Yingying memiliki kekuatan api suci di tubuhnya, dan Yanqi di bagian terdalam istana bawah tanah juga memiliki api suci, yang mudah dikaitkan dengannya. Selain itu, karena ketertarikan timbal balik di antara api suci, ketika memasuki reruntuhan bulan peri, Zhu Jin pernah meminjam sumber api suci dari dirinya sendiri. Saya pikir itu juga terkait dengan rencana untuk menyelamatkan Yanqi, tetapi saya tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang, bagaimana kabarnya. Tetapi satu hal yang pasti, Zhu Jin pasti ada di istana bawah tanah saat ini, jika tidak, tidak akan ada formasi yang ditinggalkan oleh Zhu Jin di lantai 3 istana bawah tanah. Bisakah formasi ini dihancurkan? Setelah beberapa penyelidikan, Mu Yingying menyadari bahwa dia tidak dapat menghancurkan formasi di depannya, dan segera meminta bantuan. Aku akan mencobanya. Melihat kebuntuan Mu Yingying yang tak terduga, Xiao Yan tidak ingin menunda, dan Xiao Yan memahami kerinduan semacam ini untuk perpisahan dengan saudara. Sabu-sabu, setelah beberapa saat, formasi yang menghalangi jalan itu dihancurkan oleh Xiao Yan. Formasi ini berasal dari tangan Zhu Jin. Meskipun kuat, Zhu Jin masih meremehkan kekuatan Xiao Yan. Selain itu, Xiao Yan sangat pintar dan dengan sengaja menyiapkan teknik membutakan untuk formasi itu, sehingga bahkan Zhu Jin tidak merasakan bahwa formasi yang telah dia buat telah rusak. Sudah selesai. Xiao Yan bertepuk tangan dan berkata dengan lembut. Xiao Yan, izinkan aku bertanya padamu. Mu Yingying tiba-tiba berbicara karena iseng sambil memperhatikan Xiao Yan memecahkan formasi itu. Apa masalahnya? Xiao Yan berbalik dan bertanya. Jika banyak orang ingin membunuhku di masa depan, tetapi kamu tidak bisa mengalahkanku, apa yang akan kamu lakukan? Mu Yingying membuka mulutnya dengan lembut, pupil matanya yang jernih terbuka lebar, menantikan jawaban Xiao Yan. Jika ada hari seperti itu, kalau begitu, minta mereka untuk menghancurkan jiwaku. Karena, kita adalah sahabat. Xiao Yan melirik ruang di belakang formasi, lalu menanggapi Mu Yingying. Hanya saja Xiao Yan tidak tahu bahwa kalimat yang tampaknya sederhana ini sebenarnya menjadi jimat penyelamat hidupnya yang terakhir di masa depan. Terima kasih. Aku mengerti. Mu Yingying terkejut dengan kata-kata Xiao Yan, tetapi dia tentu saja tidak peduli dengan sahabat Xiao Yan. Mu Yingying sangat peka terhadap identitasnya sendiri. Sebenarnya, Mu Yingying ingin menjelaskannya kepada Xiao Yan untuk waktu yang lama, tetapi setiap kali dia berbicara, dia berhenti karena Mu Yingying juga takut bahwa Xiao Yan adalah satu-satunya yang bersama Xiao Yan. Penampakan roh api suci di tubuhnya berkata, itu tidak cukup jelas. Jawaban Xiao Yan tadi memberi Mu Yingying jawaban yang jelas di dalam hatinya. Sejak dia berpartisipasi dalam kompetisi penjarahan poin dan bertemu Xiao Yan, tampaknya dia juga telah mengalami banyak hal indah tentang manusia. Tetapi sekarang jelas bukan saatnya untuk memikirkan hal-hal ini, Mu Yingying sedang memikirkan saudaranya. Ayo pergi. Wajah Mu Yingying sangat muram, dia mengatakan sesuatu, lalu langsung berjalan. Sepertinya Mu Yingying bertekad untuk turun. Untuk berjaga-jaga, mari kita panggil Xiaoyi. Xiao Yan mengucapkan sepatah kata dalam hatinya, lalu mengirimkan persepsi langsung ke Xiaoyi. Trans Mu Yingying tidak menganggapnya terlalu serius. Di pavilion dupa yang terbakar, yang jauh, Xiaoyi merasakan informasi ini dan tiba-tiba terbangun dari latihannya. Kakak meneleponku, sepertinya aku menemui beberapa kesulitan. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak punya waktu untuk berpikir, jadi dia langsung pergi ke istana bawah tanah. Tentu saja, kedua Xiao Yan berjalan tanpa halangan,
langsung mengikuti jalan yang telah dibuka Ventian dan yang lainnya, menuju ke dasar istana bawah tanah. Lantai 5 istana bawah tanah. Kegelapan ini gelap, dikelilingi oleh kejahatan yang suram sepanjang hari. Dan di sini, ada sebuah gua besar. Gua itu bergelombang dan bergelombang, tetapi di atas batu, serangkaian makhluk jahat dengan berbagai bentuk perlahan-lahan menghuni. Di dasar batu dan di atas batu, aliran darah berdarah muncul. Jelas, darah banyak manusia kuat berkumpul di sini. Bagi mereka, itu adalah harta yang langka. Bangun, setelah beberapa saat, cahaya merah darah datang ke sini dalam sekejap gelombang Lord Gorevian. Cahaya merah darah baru saja muncul, dan langsung meraung ke arah gua, dan makhluk-makhluk yang terbangun oleh raungan itu tiba-tiba menatap sosok merah darah di depan mereka dengan heran. Tuan, ada apa? Beberapa makhluk kuat tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Ada manusia kuat yang mendekat ke sini, kita harus berlindung dan mengungsi. Kata iblis darah langsung, ini, meskipun utusan iblis darah adalah yang terkuat dari klan iblis darah mereka, aura berdarah di gua ini sangat kuat, dan itu diciptakan khusus oleh Raja Xuanling. Jika mereka dibiarkan pergi dari sini, saya khawatir akan ada beberapa yang enggan. Berhenti bicara omong kosong, ayo pergi. Kalau tidak, saat manusia kuat itu tiba, kalian semua harus mati. Setelah Gorevian selesai berbicara, kekuatan sumber menghilang, dan segera meninggalkan kekosongan di mana ia menghilang, tampaknya untuk melarikan diri dari anak-anak ini. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Melihat ini, para pembangkit tenaga Gorevian tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang. Ayo pergi. Setelah beberapa saat, entah siapa yang mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung melesat ke kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Sial, di tempat yang bagus seperti ini, jika kau membiarkanku hidup selama 10 tahun, aku khawatir kekuatanku akan menembus Kaisar Dou Bintang 9. Dalam setahun lagi, aku akan mampu menembus Kaisar Dou Bintang 8. Suara-suara yang terputus-putus terus terdengar, tetapi tidak peduli seberapa enggannya mereka semua pergi dari sini. Pada saat itu, gua neraka besar di lantai 5 istana bawah tanah tiba-tiba menjadi kosong, sangat sunyi. Setelah lantai 4 istana bawah tanah retak, Zhu Jin menemukan untuk pertama kalinya bahwa 2 penjaga yang menjaga lantai 4 telah menghilang. 2 orang yang baru saja pergi, mereka berdua telah menjagaku selama bertahun-tahun ini. 1 putaran, Dou Disuanyin bintang 9 dan Dou Disuanyang bintang 8 yang lengkap. Meskipun Xuan Muking masih lemah, setelah kutukan darah sepenuhnya dikeluarkan, dia jauh lebih baik. Apakah Kaisar Dou bintang 9 dan Kaisar Dou bintang 8 berhasil sepenuhnya? Kekuatan di balik Raja Xuanling ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Ventian tersenyum perlahan ketika mendengar kata-kata itu. Ayo pergi, lantai 5 istana bawah tanah. Ling Mengsheng tampak sangat senang, dan mencondongkan tubuh ke lantai 5 istana bawah tanah dengan Xuanmu di lengannya. Jangan seperti ini, ada begitu banyak orang. Melihat kurangnya eufemisme Ling Mengsheng, wajah Xuanmu menjadi sedikit merah, dia segera bangkit, melepaskan diri dari pelukannya, dan berkata dengan genit. Hehe, Reimu tampaknya menyadari sesuatu, dan menyeringai. Lantai 5 istana bawah tanah tampaknya berbeda. Ventian dan kelompoknya tertawa pelan, lalu berkata ke lantai 5 istana bawah tanah di bawah. Senior, saya tidak tahu apa yang ada di lantai 5 istana bawah tanah. Namun, sejak lantai 5 istana bawah tanah didirikan, tampaknya hanya Raja Xuanling yang masuk. Xuan Muking sedikit membuka mulutnya, tetapi Xuan Muking masih menyembunyikan fakta bahwa dia adalah adik perempuan Raja Xuanling. Dikatakan bahwa Raja Xuanling juga seorang kaisar yang mencintai rakyatnya seperti seorang putra, tetapi saya tidak tahu mengapa, setelah istana bawah tanah didirikan, Raja Xuanling telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Xuan Muking berkata, saat suara Xuan Muking baru saja jatuh, semua orang kuat memandang Xuan Muking dengan heran. Di antara mereka, pemimpi paling spiritual terkejut. Ling Mengsheng teringat latar belakang keluarga Xuan Muking yang terkemuka, dikatakan bahwa itu sebelum dia bertemu dengannya. Xuan Muking bertemu dengannya ketika dia dibantai, dan segera membuat kehidupan pribadi dengan dirinya sendiri. Jadi dari awal hingga akhir, Ling Mengsheng tidak tahu identitas asli Xuan Muking. Bagaimana kamu tahu? Sekarang giliran Zhu Jin yang terkejut. Tentu saja, semua orang tidak pernah meragukan identitas Xuan Muking, tetapi bahkan Ventian tidak tahu tentang hal-hal ini, bagaimana Xuan Muking bisa tahu?
Apa yang dikatakan kedua penjaga itu? Suan Muking berkata dengan senyum main-main. Itu saja, banyak orang kuat secara alami percaya. Sepertinya ada beberapa rahasia tersembunyi di lantai 5 istana bawah tanah ini. Fen Tian berkata perlahan. Selain itu, di lantai 5 istana bawah tanah, tampaknya ada kemiripan dengan kutukan darah yang baru saja dikeluarkan, kata Suan Mu dengan suara tegas. Ayo pergi. Saat suara Suan Muking baru saja jatuh, sekelompok pria kuat berjalan langsung menuju lantai 5 istana bawah tanah. Meninggalkan lantai 4 istana bawah tanah, terus berjalan menuruni tangga, menuju lantai 5 istana bawah tanah. Lorong di sini semakin gelap dan lembab. Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Tempat ini seharusnya sudah ribuan meter jauhnya dari tanah, jadi situasi ini sangat normal. Mu Suzi tertawa. Di mana pintu masuknya? Pada saat ini, orang tua surga dan bumi menunjuk ke suatu tempat di depannya dengan mengantuk dan berkata. Begitu suara itu jatuh, semua orang berubah menjadi meteor dan tersapu. Sabu-sabu, semua orang menyapu lorong, dan kemudian tiba di lantai 5 istana bawah tanah dengan sangat mudah. Hanya saja setelah tiba di lantai 5 istana bawah tanah, wajah semua orang menjadi jelek. Sial, apa sih yang dilakukan Raja Xuanling ini? Sangat berdarah. Aku khawatir butuh darah ratusan orang kuat untuk membentuknya. Orang tua itu berdiri di atas batu yang berlumuran darah, dan bau busuk keluar dari lubang hidungnya, lalu wajahnya sedikit sulit. Dia mendongak dan berkata, semua orang datang ke lantai 5 melalui lorong itu, dan segera menemukan bahwa lantai 5 itu adalah gua yang sangat besar. Di gua ini, ada banyak lorong besar dan kecil, bahkan memanjang ke segala arah, dan bebatuannya sudah terkikis oleh darah dan penuh darah, dan bahkan di beberapa celah batu, masih ada darah kecil. Dengan darah seperti itu, dengan persepsi tua dan muda, tidak sulit untuk menemukan bahwa itu semua adalah darah manusia. Hati-hati, pada saat ini, Ling Mengsheng langsung meletakkan matanya yang dalam di belakangnya, dan kemudian melihat sekeliling dengan waspada. Bagaimana mungkin, kakak, apa yang sebenarnya dia lakukan? Pada saat ini, Suan Muking merasa sangat terkejut, jelas tidak tahu apa yang sedang dilakukan saudaranya, Raja Xuanling. Sejak dia diserbu oleh ras jahat asing saat melahirkan, sejak saat itu, kepribadian saudaranya telah banyak berubah, jadi apa yang baru saja dikatakan Suan Muking bukanlah tanpa alasan. Di sini memang ada bau darah iblis. Fen Tian, di sisi lain, perlahan mencoba mencari tahu, jelas menatap gua darah yang dilapisi darah manusia, dan ada beberapa rahasia yang tidak diketahui. Tapi seharusnya tidak ada aura darah iblis di sini, saya khawatir dia sudah kabur. Setelah beberapa saat, Fen Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan kekuatan Dewa Pembakar Surga Dou, wajar saja jika merasakan bahwa meskipun gua berwarna darah ini sangat besar, tidak ada tanda-tanda makhluk apapun sama sekali. Para Gorevian adalah musuh dunia benua Xuanling kita. Ketika mereka mencoba mengikis benua Xuanling kita, mereka diperangi oleh banyak orang kuat di zaman Xuantian kita, dan Gorevian Zhuowei, Gorevian terkuat kedua, juga ditekan di pegunungan gurun telah sepenuhnya dilenyapkan oleh Xiao Yan ketika ia memperoleh api suci. Petik 2. Tetapi meskipun begitu, masih banyak sisa-sisa Gorevian. Lantai 5 istana bawah tanah ini mungkin tempat mereka tinggal. Zhu Jin juga mengerutkan kening dan berkata, keluarga kerajaan Xuanling memiliki hubungan dengan Solomon dan bahkan klan jiwa. Kita tentu tahu ini, tetapi kapan keluarga kerajaan Xuanling memiliki hubungan dengan Gorevian? Lantai 5 istana bawah tanah gelombang jelas merupakan habitat yang dibuat khusus untuk klan jahat. Jika Anda ingin mengatakan bahwa keluarga kerajaan Xuanling tidak ada hubungannya dengan klan iblis darah, maka tidak ada yang mempercayainya. King Lao juga buka mulutmu. Sepertinya rencana untuk menyelamatkan Yanqi kali ini tidak sesederhana itu. Fen Tian tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Master Pavilion, Zhu Jin dan kelompoknya mendengar kata-kata itu dan berbicara perlahan. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Aku sudah memutuskan, jadi tidak perlu membujukku. Karena masalah ini sudah sampai pada titik ini, kita harus terus maju, tetapi kita harus bersiap untuk yang terburuk. Jika rencana kita gagal, kita harus menyimpan kekuatan kita untuk pavilion Fen Xiang. Fen Tian berbicara perlahan, tetapi, tepat ketika semua orang hendak berbicara di Du, Fen Tian tiba-tiba menggelengkan kepalanya.
Mereka semua tahu bahwa klan jahat ekstrateritorial itu kuat, dan keluarga kerajaan Xuanling juga sangat kuat. Jika kedua kekuatan ini berkolusi, saya khawatir itu akan membawa masalah yang tak ada habisnya, dan bahkan jika mereka sekuat Burning Heaven, mereka agak takut. Ayo pergi, waktu tidak menunggu siapapun, lantai 6 istana bawah tanah, di mana kita harus menyimpan tahap terakhir Yanji. Setelah Ventian selesai berbicara, dia tidak berhenti, dan langsung pergi ke lantai berikutnya. Dan Xuanmu berdoa diam-diam di dalam hatinya, berharap agar saudaranya tidak berkolusi dengan klan jahat di luar wilayah, jika tidak, pada akhirnya, Raja Xuanling akan berakhir. Pembaruan ketiga akan segera hadir. Besok pukul 12.20 siang.